Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Subah yang saya hormati. Pertama, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan berbagi praktik baik mengenai budaya positif dalam rangka aksi nyata CGP 11062. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini berbagai hati baik modul 1T4 budaya positif, nanti kita akan membahas bagaimana budaya atau kelakuan yang baik bagi siswa dan guru pada SMA Negeri 1 Subah. Nah, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam budaya positif. Ada 6 hal. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali yang kita bahas hari ini nanti, nggih. Yang kedua yaitu apa? Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ya, semoga nanti kita bisa membahas dan memahaminya dari keenam hal tersebut. Baik, yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Memahami disiplin positif dan nilai-nilai universal itu nanti ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini sekilas saja, sekilas dan sekilas, nanti supaya memahami kita bisa berinteraksi yang lebih. Kemudian, nah, bagaimana yang dimaksud dengan stimulus respon, yaitu ada beberapa hal mengenai stimulus respon. Ini kemarin juga dipertanyakan bagaimana memahami stimulus respon, kemudian posisi kontrol. Kalau kita bisa nanti sebagai Bapak Ibu guru itu menjadi teori kontrol atau sudah posisi kontrol, yaitu mengontrol diri sendiri dan mengontrol orang lain. Realitas yang ada pada siswa yaitu posisinya pada stimulus respon, yaitu bagaimana realitas kebutuhan kita sama. Paradigmanya nanti kebutuhan kita sama. Apa benar seseorang itu memiliki kebutuhan yang sama? Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar hal itu? Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan diri kita. Bisa enggak? Gitu nanti seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku yang dilakukan siswa itu buruk, itu merupakan sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Benarkah hal itu? Ketika diri sendiri itu bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Benar tidak hal itu terjadi ketika seseorang itu bisa dikontrol orang lain? Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ketika melihat seseorang atau siswa kita ada sesuatu hal yang salah, kita paksa, kita bujuk nggak mau, akhirnya kita ada posisi menghukum dengan nada yang lebih keras, pokoknya seperti ini harus. Nah, itu nanti yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Nah, dari posisi seperti ini nanti kita rubah posisi kita, yaitu menjadi teori kontrol. Dari awalnya kebutuhan sama, ternyata seseorang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Siswa itu walaupun individu dengan pelajaran yang sama, tetapi mereka itu kebutuhan yang berbeda. Jelas ya, jadi setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat sesuatu memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu masalah. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang paling sulit ketika menjadi guru, ketika kita memahami dunia mereka, kemudian membuat mereka itu menyukai dunianya, yaitu mengubah pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian
semua perilaku memiliki tujuan. Siswa bolos mesti memiliki tujuan. Siswa tidak memakai sepatu hitam pasti memiliki tujuan. Siswa rambutnya gondrong, alisnya dicukur separuh, siswa brengosnya dicukur separuh, atau bagaimana, itu pasti dia memiliki tujuan. Ada tujuan-tujuan tertentu dari siswa ketika melakukan sesuatu. Itu bukan sebuah kesalahan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, pribadi adalah yang utuh. Nah, di sini kan banyak ahli ya tentang diri sendiri. Berarti kan ketika seseorang itu pasti yang mengontrol dirinya. Saya dengan Pak Rizal nggak mungkin, Pak Rizal kamu begini nggak mungkin, Pak Julan kamu begini, Pak Tukang begini, nggak mungkin, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu memiliki kekuatannya diri sendiri. Kemudian Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain. Itu nggih, kamu harus begini, enggak bisa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini yang nanti yang sulit, ya kan? Berarti ada sesuatu hal yang baru, kemudian ada tujuan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang-menang, win-win lose. Pokoknya tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah. Nah, itu mengenai disiplin musik, nilai kebajikan universal. Tetapi secara umum nilai kebajikan universal yang ada di SMA ini adalah yang kita tampilkan adalah masalah P5. Nanti kita bahas di akhir, yaitu tentang nilai kemandirian, berpikir kritis, kemudian nilai keagamaan dan sebagainya. Nah, disiplin positif, nilai-nilai dari kebajikan, ya, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motif tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Ini hal sesuatu yang sangat sulit menumbuhkan inner beauty pada siswa, karena bersumber dari intrinsik siswa. Menanamkan apa? Kebajikan universal, kemudian tujuan disiplin politik. Positif, ya, bukan politik. Ini nggih. Jadi inner beauty atau unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, yang pada disiplin positif itu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini banyak sekali yang teorinya, saya ambil sedikit saja mengenai hukuman, penghargaan, restitusi. Kalau secara umum motivasi guru itu ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa kamu berangkat kok pagi? Ingin diakui yang baik ya? Ingin dipandang baik oleh pacar Anda ya? Nah, seperti itu. Artinya kan ada motivasi-motivasi tertentu. Ketika anak-anak ataupun siapa itu ingin berangkat baik, berbuat baik, kemudian dari itu kemudian ini ada hukuman, penghargaan, dan restitusi.